Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2023. Di mana seleksi P3K tahun 2023 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ini tidak pakai verifikasi dan observasi lagi. Jadi Bapak Ibu yang melamar P3K tahun 2023 itu ada dua cara seleksi. Yang pertama ada namanya seleksi penempatan, yang kedua ada seleksi CAT. Jadi melalui video ini sebagai angin segar juga untuk Bapak Ibu yang P1 atau yang passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Untuk P3K tahun 2023, ini terbagi dua. Yang pertama seleksi penempatan, yang kedua seleksi CAT. Jadi Bapak Ibu yang P1 atau yang lulus passing grade tahun 2021, itu tinggal menunggu penempatan, seleksi penempatannya saja. Jadi bisa menghirup udara segar sedikit Bapak Ibu yang lulus passing grade tahun 2021. Jika formasinya masih tersedia, maka dilanjutkan dengan seleksi CAT dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama P2, kemudian P3, P4. Yang P4 ini ada dua golongan nanti Bapak Ibu. Kita bahas di slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, yang pertama untuk P3K tahun 2023 ini itu ada seleksi penempatan. Seleksi penempatan ini untuk Bapak Ibu yang lulus passing grade atau Bapak Ibu yang dimasukkan ke kategori P1 tahun 2021 kemarin. Guru yang lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Yang lulus passing grade tahun 2021 berarti Bapak Ibu tinggal menunggu penempatannya saja. Mudah-mudahan semua yang passing grade tahun 2021 bisa mendapatkan formasi dan tempat penempatannya pada tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah seleksi CAT. Nanti ada tes seperti biasa, tes melalui CAT. Mungkin untuk seleksi tahun 2023 ini kembali diadakan seleksi pada tempat ujian yang telah ditentukan, jadi tidak berbasis domisili lagi. Mungkin akan dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemegang wewenang. Yang berhak mengikuti seleksi CAT, yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang belum jadi ASN. Ini dimasukkan ke golongan P2 Bapak Ibu. Prioritas nomor 2. Jadi setelah prioritas 1 tadi adalah yang passing grade tahun 2021, prioritas 2-nya adalah tenaga honorer K2 yang belum jadi ASN. Ini Bapak Ibu yang honor sebelum 2005 dulu kalau tidak salah, ini Bapak Ibu yang kategori 2 ini. Honor kategori 2. Kemudian setelah P2, jika formasinya masih tersedia. Jadi ingat gambar ini Bapak Ibu. Yang pertama penempatan untuk passing grade 2021. Jika masih ada formasi di daerah Bapak Ibu, maka akan dilakukan seleksi CAT untuk THK2 atau untuk honorer kategori 2 K2. Setelah tenaga honorer K2 melakukan seleksi, masih tersedia formasi, maka dibuka untuk P3. Jadi ini jalurnya seperti ini Bapak Ibu mekanismenya. Yang pertama didahulukan prioritas 1 dulu. Jika formasi masih tersedia dilanjutkan dengan P2, P1. Jika formasi masih tersedia setelah seleksi penempatan ini, maka dibuka untuk P2. Jika formasi masih tersedia setelah melakukan seleksi P2, dibukalah untuk P3-nya. Jika formasi masih tersedia, dilanjut buka untuk P4 dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini Bapak Ibu.
Prioritas 2, jika formasi masih tersedia atau masih tersisa dari penempatan passing grade P3K 2021, maka dibuka untuk tenaga honorer K2 yang belum jadi ASN. Setelah diseleksi honorer K2 yang belum jadi ASN ini masih tersedia formasi, maka dibuka lagi untuk P3. Honorer sekolah negeri. Ini Bapak Ibu. Honorer sekolah negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja lebih 3 tahun atau honornya sebelum bulan Juni 2020. Jadi yang honor sebelum Juni atau honor mulai dari Juni 2020. Ini dimasukkan ke kategori P3 Bapak Ibu. Prioritas 3 setelah honorer K2. Setelah ini barulah ada kesempatan untuk yang lulus pendidikan profesi guru atau yang sudah lulus PPG. Yang sudah lulus PPG dan terdaftar di Kemendikbudristek mendapatkan prioritas 4 setelah guru honor sekolah negeri selesai CAT atau setelah guru honor sekolah negeri mendapatkan tempat, melakukan CAT dan mendapatkan formasi. Jika formasinya masih bersisa atau masih tersedia formasi, maka dilakukan lagi seleksi untuk lulusan pendidikan profesi guru atau yang sudah lulus PPG atau yang mendapatkan serdik. Untuk yang mendapatkan serdik ini mendapatkan afirmasi 100% Bapak Ibu. Kemudian non-ASN atau honorer yang terdaftar pada Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun atau honornya setelah Juni 2020. Ini juga termasuk ke golongan P4, prioritas 4 Bapak Ibu. Jadi non-ASN ini atau honorer yang terdaftar pada Dapodik dengan masa kerja kurang dari 2 tahun mendapatkan tempat yang sama dengan lulusan PPG. Ini baik PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja informasi singkat kita tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan yang banyak bertanya baik melalui komentar-komentar YouTube maupun melalui grup Facebook Dapodik. Nah, jadi ini sangat banyak yang bertanya tentang syarat penerimaan P3K tahun 2023 ini. Yang bertanya apakah saya bisa melamar P3K dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi angin segar dan titik terang bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.